Halo sahabat BL semuanya, jumpa lagi dengan saya Lukman di channel kesayangan kita, yaitu channel BL Barber School. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips lagi kepada sahabat BL semuanya. Seperti apa tipsnya? Ini dia, yaitu 10 tips atau cara perawatan rambut agar kalian tetap tampil kece. Nah, tapi sebelum sahabat BL menonton videonya, alangkah baiknya untuk sahabat BL klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar sahabat BL mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari kami, dan juga agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi sahabat BL semuanya. Oke, jadi seperti ini sahabat BL. Pernah nggak sih sahabat BL di situ mengalami gatal-gatal pada kulit kepala, kemudian berketombe, ataupun di situ rambut sahabat BL itu rontok? Nah, kalau sahabat BL mengalami hal-hal tersebut, berarti rambut sahabat BL ini ada masalah. Nah, maka dari itu mulailah dari sekarang untuk sahabat BL merawatnya agar kerusakan-kerusakan yang ada pada rambut sahabat BL itu tidak terlalu parah. Nah, sebetulnya untuk perawatannya itu sangat simpel. Jadi sahabat BL di rumah ya, melakukan sesuatu di rumah agar rambut sahabat BL itu tetap sehat dan terlihat kece. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tipsnya untuk perawatan rambut ketika di rumah seperti apa. Nah, apa saja tipsnya? Inilah 10 tips atau cara perawatan agar rambut kalian terlihat kece. Tips yang pertama yaitu batasi frekuensi keramas. Nah, mungkin ini sedikit mengagetkan ya untuk sahabat BL, bahwasanya memang untuk keramas itu kan salah satu perawatan rambut agar rambut itu tetap bersih dan sehat. Nah, namun jika kalian terlalu sering keramas itu juga tidak baik sebetulnya. Nah, jadi kalian harus membatasi frekuensi waktu keramas tersebut. Nah, idealnya untuk keramas itu adalah 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, itu tergantung dari kondisi rambut sahabat BL semuanya. Dan jangan lupa untuk agar rambut sahabat BL ini tetap terjaga kelembapannya, sahabat BL juga harus menggunakan sampo yang disitu memang sesuai dengan jenis rambut sahabat BL. Menggunakan conditioner agar disitu rambut itu tidak kehilangan minyak yang dibutuhkannya ya. Jadi agar minyak yang berlebihan itu hilang dan juga menggantikan minyak yang baru. Jadi rambut itu masih terlihat lembab ya, jadi tidak terlalu kering. Nah, dan juga sahabat BL harus memastikan bahwasanya jika keramas itu menggunakan air dingin atau air hangat. Nah, jika air itu terlalu dingin untuk keramas, biasanya air dingin ini akan menutup pori-pori pada rambut ya, atau pada kulit kepala. Dan ketika teman-teman atau sahabat BL ini menggunakan air panas untuk keramas, maka air panas ini akan menghilangkan minyak yang dibutuhkan oleh rambut. Nah, jadi jika sahabat BL mau keramas, ambil suhu yang di tengah-tengahnya, nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Tips yang kedua adalah hindari mengeringkan rambut secara kasar atau secara berlebihan. Nah, kenapa ini harus dihindari? Karena rambut dalam keadaan basah itu lebih rentan rusaknya dibandingkan rambut dalam keadaan kering. Makanya kalian harus hati-hati dalam proses mengeringkannya. Nah, mengeringkan rambut yang baik adalah atau yang benar adalah kalian cukup menepuk-nepuk rambut tersebut ya dengan handuk kering. Biarkan handuk kering itu yang menyerap air pada rambut kalian. Jangan sampai kalian mengeringkan rambut dengan digosok ya, digosok-gosok, sehingga itu akan membuat rambut kalian bisa kusut, patah,
bahkan nanti bisa jadi rontok. Tips yang ketiga yaitu hindari rambut dari klorin. Sahabat BL pasti tahu kan klorin itu apa? Ya benar, bahwasanya klorin ini atau yang kita sebut kaporit ini adalah zat kimia yang digunakan pada air kolam renang untuk membunuh bakteri secara cepat. Air kolam renang ini itu jika terlalu lama kita berendam di kolam renang itu tidak akan baik di kulit kepala maupun rambut kita. Tapi bukan berarti kita itu tidak boleh ya untuk pergi ke kolam renang. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu cukup setelah sahabat BL berenang itu dibilas lagi rambutnya menggunakan air yang jernih atau air biasa ya, bukan air kolam renang lagi, tapi air yang biasa. Nah, setelah itu sahabat BL bisa mengaplikasikan conditioner agar rambut sahabat BL itu tetap terjaga kelembabannya. Atau bisa juga sebelum sahabat BL itu berenang, sahabat BL tutup rambut kalian dengan cap ya, dengan cap rambut agar rambut itu terjaga dan tidak kena air kolam renang tersebut. Tips yang keempat yaitu hindari penggunaan produk secara berlebihan. Nah, sahabat BL juga pasti tahu kan bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, termasuk cara penggunaan produk ini kepada rambut kita. Nah, jika rambut terlalu sering menggunakan produk, dia akan rusak ya, cepat rusak dan juga apa ya? Kalau kita menggunakan secara berlebihan, rambut itu terlihat tidak alami ya. Jadi rapinya itu tidak akan terlihat alami. Maka dari itu sahabat BL harus memperhatikan produk apa yang akan kita gunakan. Jangan sampai di situ produk yang berminyak diaplikasikan pada rambut yang berminyak juga, itu juga tidak baik. Atau di situ produk dengan tingkat kimia mungkin yang tinggi diaplikasikan pada rambut yang kering. Nah, itu juga tidak baik. Alangkah baiknya bahwasanya sahabat BL di situ bisa mempertimbangkan rambut sahabat BL seperti apa dan bahan apa atau produk apa yang akan digunakan. Gunakan produk seminimal mungkin agar hasilnya itu tidak berlebihan dan juga bisa lebih natural ya. Jadi gunakan seminimal mungkin. Yang penting bisa menata rambutnya ya, bisa menata rambut tersebut dan juga bisa mendongkrak penampilan sahabat BL untuk semakin lebih kece lagi. Tips yang kelima yaitu gunakan shampoo untuk perawatan. Nah, ini teman-teman atau sahabat BL harus pinter-pinter memilih shampoo ya. Jadi jangan gunakan sembarangan shampoo. Jika di situ rambut sahabat BL itu bermasalah, ya sahabat BL harus memilih shampoo dengan perawatan yang tepat. Nah, misal jika rambut sahabat BL itu rontok, nah sahabat BL juga harus memilih shampoo yang di situ untuk perawatan rambut rontok ya, agar kerontokannya itu tidak semakin parah. Atau mungkin kulit kepala sahabat BL mengalami ketombe atau rambutnya mengalami ketombe. Nah, itu juga harus memilih shampoo untuk anti ketombe. Nah, shampoo atau produk yang tepat itu sangat menjamin ya, sangat menjamin untuk perawatan rambut kita. Jadi tidak asal-asalan. Jika kita salah untuk memilih produknya, nantinya bukan hasil yang kita dapatkan, hasil yang maksimal yang kita dapatkan, malah akan memperparah kerusakan atau masalah yang ada pada rambut kita. Jadi jangan lupa ya, ingat pilih shampoo yang tepat, yang sesuai dengan masalah rambut sahabat BL semuanya. Tips yang berikutnya yaitu tips yang keenam, hindari kepala dari suhu yang terlalu panas. Nah,
ini bagi para cowok yang di situ suka memakai hair dryer. Nah, jadi mengurangi penggunaan hair dryer itu termasuk perawatan rambut. Nah, jadi jangan terlalu sering menggunakan hair dryer. Karena apa? Itu tidak baik juga bagi rambut. Karena kalau rambut terlalu sering terkena panas, nah rambut itu juga akan cepat rusak. Nah, jika memang sahabat BL atau teman-teman yang lainnya mengharuskan memakai hair dryer setiap hari, alangkah baiknya untuk sahabat BL atau teman-teman yang lain itu menyeting panas dari hair dryer itu di yang minimum ya. Jadi yang paling sedang atau yang di situ paling rendah. Nah, karena itu akan membuat rambut Anda atau rambut teman-teman itu lebih terawat dan tidak cepat rusak. Tips yang ketujuh adalah potong rambut secara rutin. Nah, begini, jadi sahabat BL, sebenarnya potong rambut secara rutin itu adalah salah satu cara untuk perawatan rambut. Nah, karena dengan kita rutin untuk potong rambut itu mengurangi kerusakan yang ada pada rambut kita. Nah, setelah itu, teman-teman harus bisa mengatur waktu yang tepat untuk pemotongan. Kalau idealnya biasanya itu sekitar 2-4 minggu sekali untuk jangka waktu pemotongan rambut ya. Dan juga teman-teman harus bisa mengatur waktu jadwal pemotongannya. Nah, kalau saya sarankan teman-teman itu mengatur waktu pada waktu pagi hari, atau potong itu waktu pas pagi ketika si pemotong itu belum sibuk atau belum capek ya, sehingga nanti teman-teman itu bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari tukang potong tersebut, dan hasilnya teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang maksimal. Tips yang ke-8 yaitu perhatikan saat menggunakan sisir. Nah, kadang para cowok itu menggunakan sisir secara asal-asalan ya. Yang penting bisa untuk sisir, yang penting bisa untuk merapikan rambut, sudah. Nah, untuk saat ini jika kalian sudah mengerti caranya, nah alangkah baiknya teman-teman harus menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi sebenarnya beda sisir itu akan memiliki penggunaan yang berbeda pula. Nah, kalau sahabat BL atau teman-teman sekalian itu menggunakan sisir yang rapat ketika rambut itu dalam keadaan basah, nah otomatis rambut itu akan lebih cepat rusaknya, mungkin bisa patah ataupun bisa rontok. Nah, solusi yang bagus yaitu ketika rambut sahabat BL ini masih dalam keadaan basah, alangkah baiknya cara penyisirannya itu hanya menggunakan tangan ya, menggunakan tangan dan juga didampingi dengan sisir yang disitu mempunyai gigi yang renggang ya, jangan terlalu rapat, karena kalau rapat ya konsekuensinya itu tadi bisa patah ataupun bisa rontok. Nah, jadi gunakan tangan dulu, kemudian menggunakan sisir yang disitu mempunyai gigi yang renggang agar rambut kalian tetap sehat. Tips yang ke-9 yaitu jangan menggunakan topi terlalu ketat ya. Jadi ketika kalian menggunakan topi, alangkah baiknya topinya itu kalian setting secara pas di kepala kalian dan jangan terlalu ketat. Kenapa? Karena ketika kita memakai topi yang terlalu ketat, kulit kepala itu tidak bisa bernafas, sehingga akhirnya muncul yang namanya masalah pada rambut. Nah, bisa-bisa jika kalian menggunakan topi secara ketat, secara terus menerus dan dengan jangka waktu yang sangat lama, itu akan menjadikan kebotakan ya, menjadikan kebotakan, dan ini kebotakan secara permanen ya. Maka dari itu, jadi jangan deh memakai topi terlalu ketat. Masa iya cuma gara-gara topi kalian akan mendapatkan kerusakan rambut atau kebotakan dini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi gunakan topi secara sewajarnya, jangan terlalu ketat. Nah,
Tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-10 adalah hidup dengan sehat ya, hidup sehat. Jadi semuanya itu berawal dari hidup sehat. Mulai dari makanan kita, kemudian minum dengan teratur, tidur dengan teratur. Nah, itu akan membuat kita bisa mengurangi stres kita. Jadi tidur dengan teratur, hidup sehat, dengan berolahraga itu bisa mengurangi stres kita. Sehingga itu dapat tercermin dari rambut kita yang sehat. Jadi itu semuanya sahabat BL semua. Jadi 10 tips yang bisa saya berikan kepada sahabat BL semuanya. Sahabat BL bisa mempraktekannya di rumah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman, agar teman-teman sahabat BL semuanya juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman dan juga sahabat BL yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar sahabat BL dan teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari kami, dan juga agar channel ini lebih berkembang. Sekian tips dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Lukman, saya pamit. Salam barber Indonesia.